Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Etna Ramdania, NIM 19111144. Saya dari kelas pagi B. Saya ingin menjelaskan alat pengukuran tentang jangka sorong. Di sini ada instrumen alat ukur, yaitu konsep umum. Alat ukur pengukuran merupakan suatu aktivitas dan atau tindakan membandingkan suatu besaran yang belum diketahui nilainya atau harganya terhadap besaran lain yang sudah diketahui nilainya, misalnya dengan besaran standar. Dan di sini juga ada jenis alat ukur yang dibagi menjadi 5, yaitu alat ukur panjang, yang kedua alat ukur massa, yang ketiga alat ukur waktu, yang keempat alat ukur listrik, yang kelima alat ukur suhu. Alat ukur panjang berfungsi untuk mengukur panjang, contohnya yaitu mistar, meteran, jangka sorong, mikrometer skrup. Yang kedua, alat ukur massa, yaitu alat yang digunakan untuk mengetahui massa suatu benda. Kita dapat menggunakan deraja atau timbangan. Yang ketiga yaitu alat ukur waktu, yaitu untuk mengukur besaran waktu, bisa dalam satuan detik, second, menit, bahkan jam. Contohnya bisa berupa jam, stopwatch, dan jam pasir. Yang keempat ada alat ukur listrik, yaitu untuk mengukur besaran listrik, contohnya ampermeter, voltmeter, ohmmeter, wattmeter, multimeter, Megger, osiloskop. Dan selanjutnya alat ukur suhu, yaitu alat yang digunakan untuk mengukur besar kecil suhu ruangan. Untuk alat yang digunakan berupa termometer, contohnya yaitu termogun, termometer resistensi, atau termometer digital. Dan di sini juga ada jenis pengukuran yang dibagi menjadi 8, yaitu jangka sorong manual, jangka sorong analog, jangka sorong alur dalam, jangka sorong arloji atau jam, jangka sorong pipa, jangka sorong gigi gir, jangka sorong cakram, dan jangka sorong ketinggian. Jangka sorong manual, yaitu jangka sorong ini memiliki 2 skala, yaitu skala utama yang terdapat pada rahang tetap dan skala nonius atau vernier yang terdapat pada rahang geser. Yang kedua yaitu jangka sorong analog, yaitu jangka sorong ini umumnya sama dengan jangka sorong manual, hanya untuk skala nonius atau vernier berbentuk analog atau jarum jam, sehingga lebih mudah dalam membaca skala nonius. Tingkat ketelitian jangka sorong ini adalah 0,05 mm. Dan selanjutnya ada jangka sorong alur dalam, yaitu jangka sorong ini memiliki bentuk rahang yang lebih panjang dari rahang jangka sorong manual. Fungsi jangka sorong ini adalah untuk mengukur diameter dalam satu tabung yang bentuknya berlekuk seperti toples atau botol. Dan selanjutnya ada jangka sorong arloji atau jam, yaitu jangka sorong arloji atau jam merupakan jangka sorong yang pembacaannya menggunakan jarum ukuran analog yang ditempelkan pada bagian muka dengan stopper. Dan selanjutnya ada jangka sorong pipa. Jangka sorong ini biasanya digunakan untuk mengukur ketebalan pipa atau tabung yang berdiameter kecil. Dan selanjutnya ada jangka sorong gigi gir, yaitu jangka sorong gigi gir digunakan untuk mengukur ketebalan gigi pada gir yang umumnya ditemukan pada alat-alat kendaraan atau pada spare part mesin. Dan selanjutnya ada jangka sorong cakram, yaitu jangka sorong cakram digunakan untuk mengukur ketebalan suatu lempengan cakram atau logam. Dan selanjutnya ada jangka sorong ketinggian, yaitu jangka sorong ini digunakan untuk mengukur ketinggian suatu benda secara lebih akurat dan detail. Di sini saya ingin menjelaskan cara pengukuran mengukur diameter dalam suatu benda, yaitu memutar pengunci ke kiri atau mengendurkan skru pengunci. Yang kedua, geser rahang geser jangka sorong sedikit ke kanan. Yang ketiga, meletakkan benda cincin tabung yang akan diukur sedemikian sehingga kedua rahang atas jangka sorong masuk ke dalam benda cincin tersebut. Yang keempat, menggeser rahang geser ke kanan sedemikian sehingga kedua rahang jangka sorong menyentuh kedua dinding dalam benda cincin tabung yang diukur dan mengunci skru pengunci, dan membaca dan mencatat hasil pengukuran. Dan selanjutnya, mengukur kedalaman suatu benda atau tabung, meletakkan tabung yang akan diukur dalam posisi berdiri tegak. Yang kedua, memutar jangka posisi tegak, kemudian meletakkan ujung jangka sorong ke permukaan tabung yang akan diukur dalamnya. Yang ketiga, menggeser rahang geser ke bawah sehingga ujung batang pada jangka sorong menyentuh dasar tabung. Yang keempat, mengunci skru pengunci. Yang kelima, membaca mencatat hasil pengukuran.
Dan di sini saya ingin menjelaskan kesimpulannya, yaitu jangka sorong lebih tepat jika digunakan mengukur tebal dan mikrometer sekrup lebih tepat jika digunakan untuk mengukur diameter benda. Namun dari hasil rata-rata pengukuran menggunakan mikrometer sekrup lebih tepat daripada jangka sorong karena mikrometer sekrup memiliki tingkat ketelitian 0,01 mm dan lebih tinggi daripada tingkat ketelitian jangka sorong yaitu 0,05 mm. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.